teman-teman. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai komunikasi pesan-pesan bisnis. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Yulia, selanjutnya Soleha, dan diteruskan oleh Wanda Astuti Alawiyah, dilanjutkan oleh Andrian, dan untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Nur Hatalia. Stay tune ya teman-teman. Dalam organisasi bisnis, berbagai kegiatan organisasi terjadi setiap hari, baik lisan maupun tertulis, mulai dari kegiatan komunikasi yang sangat sederhana, sampai pada kegiatan komunikasi yang rumit dan kompleks. Misalnya, membuat memo, merevisi draft surat, mengetik email, membuat laporan, menyiapkan surat tanggapan atas keluhan pelanggan, membuat surat perjanjian, dan lain-lain. Semua kegiatan komunikasi itu saling bersaing untuk memperoleh perhatian penerima. Oleh karena itu, pesan bisnis diupayakan selalu lebih menarik dibandingkan yang lain atau lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menyusun pesan bisnis yang menarik perhatian, mudah dibaca, dan mudah dipahami memerlukan suatu kreativitas. Namun demikian, tujuan pesan bisnis bukanlah agar penerima terpesona akan pengetahuan dan kreativitas pengirim. Pesan bisnis dibuat hendaknya tetap berpusat pada penerima dan memiliki tujuan yang jelas. Teman-teman, agar pesan bisnis kita efektif, diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis. Proses penyusunan pesan bisnis ini bersifat fleksibel. Tidak ada penyusunan pesan bisnis ini yang terbaik. Namun demikian, sejumlah langkah umum dalam penyusunan pesan bisnis ini perlu kita perhatikan. Proses penyusunan atau komposisi daripada pesan-pesan bisnis ini meliputi 3 tahap. Yang pertama, proses perencanaan pesan. Yang kedua, pengorganisasian pesan. Dan untuk yang ketiga, revisi pesan. Oke, yang pertama yaitu perencanaan pesan. Dalam fase ini kita pikirkan dulu hal-hal yang cukup mendasar, seperti maksud dan tujuan dari komunikasi, audiens yang akan menerima pesan kita, ide pokok pesan-pesan yang akan disampaikan, dan saluran atau media yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Tujuan dari penyampaian pesan-pesan bisnis ini haruslah jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerima pesan atau audiens. Jadi profil dari penerima pesan sebagai orang yang akan menerima pesan juga perlu kita pahami dengan baik. Dalam dunia bisnis, jenis-jenis pesan bisnis akan disampaikan kepada pihak lain sangatlah bervariasi. Media yang dapat digunakan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis seperti yang tertulis, antara lain itu pengiriman pos, SMS, dan juga email. Yang kedua, pengorganisasian pesan. Organisasi dan komposisi erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana, mudah dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh si penerima pesan, serta memilih ilustrasi yang akan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan. Pada tahap ini, meliputi 2 kegiatan, yaitu yang pertama pengorganisasian pesan, untuk yang kedua yaitu memformulasikan pesan. Yang ketiga, revisi pesan. Setelah ide-ide yang dituangkan dalam kata-kata, kalimat maupun paragraf, perhatikan lagi apakah kata-kata, kalimat, dan paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar. Kalau ternyata belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi, perbaikan-perbaikan seperlunya, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Kegiatan pada tahap revisi ini antara lain yang pertama menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, dan mencetak pesan. Kawan-kawan, selanjutnya mengenai penentuan tujuan. Di dalam pesan bisnis dapat menciptakan nilai tambah bagi suatu perusahaan. Pesan-pesan yang disampaikan kepada pihak lain hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan citra suatu perusahaan. Untuk dapat menciptakan goodwill, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur dan juga tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
Nah, mengapa tujuan harus jelas dalam komunikasi pesan-pesan bisnis? Karena akan membantu pengambilan beberapa keputusan di dalam suatu perusahaan. Nah, di antaranya yang pertama, selanjutnya mengenai tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, tujuan komunikasi bisnis itu terbagi menjadi 3, yang mana pembagiannya adalah: tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara perseorangan dengan orang lain dalam bisnis. Tujuan terakhir komunikasi bisnis adalah melakukan kerjasama atau kolaborasi. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Yang selanjutnya, analisis audiens. Analisis audiens adalah sasaran atau target utama dari setiap komunikasi adalah penerima atau audiens. Nah, audiens dalam studi komunikasi bisa individu ataupun organisasi. Nah, terdapat 7 langkah untuk memahami audiens. Yang pertama, cara mengembangkan profil audiens. Analisis audiens yang sudah dikenal biasanya relatif lebih mudah dilakukan tanpa harus melalui penelitian yang rumit. Demikian juga reaksi atas pesan yang dikirim kepada orang yang sudah dikenal umumnya bisa diperkirakan. Contoh audiens yang sudah dikenal adalah atasan, rekan kerja, pelanggan lama, pemasok lama. Apabila audiens belum dikenal, maka petunjuk berikut bisa dipergunakan untuk membantu melakukan analisis, yaitu mengenali penerima primer. Apabila penerima terdiri dari beberapa orang, perlu dikenali orang-orang terpenting yang berpengaruh atau bertindak sebagai pengambil keputusan. Biasanya, orang yang berkedudukan tinggi bertindak sebagai pengambil keputusan. Namun, ada kalanya justru orang yang berkedudukan rendah yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tertentu. Yang ketiga, menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Jumlah penerima juga mempengaruhi pesan bisnis. Menulis pesan bisnis yang ditunjukkan hanya kepada orang yang akan berbeda dengan pesan yang ditunjukkan kepada orang yang gaya penulisan, format, dan bahasa pesan bisnis yang ditujukan kepada orang banyak cenderung lebih formal. Yang keempat, mengukur tingkat pemahaman audiens. Apabila penerima memiliki latar belakang yang sama dengan pengirim, maka pada umumnya mereka dengan memiliki pemahaman yang relatif sama terhadap suatu pesan. Yang kelima, memperkirakan reaksi penerima. Cara mengorganisasikan pesan sangat tergantung pada reaksi yang diperkirakan akan dilakukan oleh penerima. Untuk menghindari kritik dan perdebatan, pesan bisnis sebaiknya dilengkapi dengan argumentasi yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan penjelasan yang memadai serta diakhiri dengan simpulan dan rekomendasi. Yang keenam, memenuhi kebutuhan informasi audiens. Pesan yang baik akan mampu memenuhi semua pertanyaan penerima. Memenuhi kebutuhan informasi penerima merupakan salah satu kunci sukses. Yang ketujuh, cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Salah satu tujuan dari motivasi audiens adalah untuk mengubah perilaku para audiens
audiens, tetapi pemberian motivasi ini terkadang tidak sesuai dengan harapan kita atau ada hambatan-hambatan. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan audiens untuk tidak mempengaruhi sesuatu yang ada dengan hal yang lebih baru. Dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan argumentatif, mengatur pesan yang akan disampaikan, pendekatan emosi audiens. Baik, selanjutnya tentang penentuan ide pokok. Setiap pesan-pesan bisnis akan bermuara pada satu tema atau topik pokok, yaitu ide pokok atau main idea. Hal-hal lain selain ide pokok merupakan ide-ide pendukung atau supporting idea. Topik dan ide pokok merupakan dua hal yang berbeda, di mana topik adalah subjek pesan yang lebih luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut, sehingga dapat diterima oleh audiens. Penentuan ide pokok memerlukan pengalaman dan kreativitas. Ada 4 teknik atau 4 cara yang dapat diperlukan untuk menentukan ide pokok, yaitu yang pertama, teknik curah pendapat atau brainstorming. Brainstorming yaitu memerlukan ide pokok dengan membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara leluasa. Ide yang diperoleh dengan cara tersebut akan lebih bervariatif, baru dan orisinal. Cara yang kedua yaitu petunjuk atasan. Dalam organisasi yang mengandung sistem senioritas, pelaksana cenderung meminta petunjuk atasan dalam menentukan ide pokok. Cara yang ketiga yaitu kebiasaan. Untuk situasi yang sama atau kejadian yang berulang-ulang, biasanya dikembangkan ide pokok tertentu yang relatif sama. Penentuan ide pokok dilakukan berdasarkan kebiasaan. Cara yang keempat adalah pembatasan cakupan. Penyajian rutin kepada audiens yang telah Anda kenal hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Cara ini dapat membangkitkan rasa hormat audiens kepada komunikator. Sedangkan penyampaian pesan yang kompleks dan kontroversial akan memakan waktu yang lebih lama, terutama jika audiens yang hadir terdiri atas orang-orang yang spesial atau orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu yang seleksi saluran dan media. Pemilihan saluran dan media sangat berpenting dilakukan dalam perencanaan pesan bisnis yang berpusat pada penerima. Komunikasi efektif dan tidak efektif dan dibedakan melalui pilihan atau saluran media komunikasi. Pilihan saluran dan media komunikasi sangat tergantung pada sifat pesan, waktu, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri atas saluran komunikasi lisan dan tertulis. Masing-masing alat atau sarana yang digunakan untuk memindahkan pesan pengirim kepada penerima. Nah, yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Komunikasi itu antara lain percakapan antara dua orang secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, dan pelatihan dan presentasi bisnis. Saluran itu disukai karena sederhana, spontan, nyaman, praktis, ekonomis, dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memberikan umpan balik atau feedback. Nah, selanjutnya yaitu saluran komunikasi tertulis tepat dipergunakan bila pertama, tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Yang kedua, pesan terinci dan kompleks. Yang ketiga, memerlukan perencanaan yang seksama. Yang keempat, memerlukan catatan permanen. Yang kelima, penerima dalam jumlah banyak. Yang keenam, penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis. Dan yang terakhir yaitu ingin meminimalkan peluang distorsi. Nah, adapun saluran komunikasi dan media yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis dalam bisnis dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya surat, memo, proposal, dan laporan. Pilihan kata dalam pesan tertulis dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan nada sopan dan bersahabat. Pesan-pesan tertulis bisa ditulis tangan atau berbentuk media elektronik. Media elektronik yang biasanya dipergunakan adalah mesin fax, telegram, dan email. Nah,
Nah, adapun yang terakhir yaitu saluran komunikasi dan media. Yang ketiga yaitu kelayakan media. Kelayakan media adalah nilai dari media dalam situasi komunikasi. Kelayakan ditetapkan oleh kemampuan media untuk menyampaikan pesan dengan memakai lebih dari satu isyarat, memudahkan umpan balik, dan menetapkan fokus pribadi. Komunikasi tatap muka adalah media yang paling kaya karena bersifat pribadi, menyediakan umpan balik, verbal dan non-verbal